Saya suka kelupaan terus. Alhamdulillah ada di. Siap. Taib, ini merojah saja sih. Kalau merojah sih nggak terlalu penting sih. Taib. Taib. Tadi isi mabni. Sedangkan isi morob ada 9. Dan kita sudah bahas juga ciri-ciri i'rabnya. Ya, ciri-ciri i'rabnya. Insya Allah sudah paham. Nah, dan insya Allah sudah hafal juga. Kemudian setelah kita membahas isim mabni, kemudian isim mu'rab dengan ciri-ciri i'rabnya, kemudian pembahasan terakhir yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif termasuk isim mu'rab. Ya. Isim mu'rab. Cuma kalau isim ghair munsharif, mu'rabnya rofanya dengan domah, nasabnya dengan apa, Pak Nur? Ya Ustadz. Isim ghair munsharif nasabnya dengan Kasroh. nasab. Isim ghair munsharif. Iya, doma. Ghairu munsorif. Doma, fathah, kasroh. Doma, fathah, kasroh. Doma, kasroh, kasroh ya? Rumusnya ya? Pak Budi, isim ghair munsharif jarnya dengan Doma, kasroh, fathah ya? Domah kalau fatah fatah. domah patah-patah. Jadi kalau isim layan sorif atau isim ghair munsharif gak ada kasrohnya. Rofaknya dengan domah, nasabnya dengan patah, jarnya juga dengan patah. Itu kalau isim ghair munsharif. Nanti kalau jamak muannas salim, rofaknya dengan domah, nasabnya dengan kasroh, jarnya dengan kasroh. Jadi kalau jamak muannas salim, domah, kasroh, kasroh. Tapi kalau isim layan sorif, Doma, domah, kasroh, kasroh. Oh iya. patah-patah. Nah, isim ghair munsharif ini ada 12 bentuk ya. Bentuk yang pertama ada sigha muntaha jumu, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Sigha muntaha jumu itu wajan mafa'in. Alif ta'nis maksurah nanti wajan fu'la. Ada ya bengkok sebelumnya berharakat patah. Ya seperti ya. Ya sebelumnya berharakat patah. Itu sebenarnya alif. Namanya alif ta'nis maksurah. Ada alif ta'nis mamdudah. Itu alif setelahnya hamzah. Seperti mad ya. Seperti mad wajib ya kalau dalam ilmu tajwid. Macam yang kedua yaitu wasfu mal adal. Sifat beserta adal. Wajahnya maf'al atau fu'al. Ya. Yang menunjukkan 2233 itu. Atau fu'al, ukhar. Kemudian wasfu ma wazan fi'il. Wasfu ma ziyadah alif wan nun. Sedangkan macam ketiga ada alam mal adal, nama dengan adal, nama dengan wazan fi'il, nama dengan tambahan alif dan nun. Jadi setiap nama dengan tambahan alif dan nun itu isim layan sharif. Begitu pula nama perempuan, semua nama perempuan isim layan sharif. Nama bukan dari bahasa Arab ya. Dan nama dengan susunan tarkib mazid. Dan kemudian kemarin juga sudah kita bahas syarat isim layan sharif. Apa aja syarat isim layan sharif? Pak Nur, syaratnya ada 2. Ya Ustaz. Syarat isim layan sharif. Tidak diidofah. Tidak idofah. Ya, tidak didopahkan dan tidak Sama beralif. alif lam. Insya Allah sudah paham ya. Masalah ini sudah sampai sini sudah masih paham? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Beni. Gimana kabarnya Pak Beni? Ini. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk materi baru. Kita anggap sudah selesai pembahasan isim. Setelah selesai pembahasan isim, dilanjutkan dengan fi'il. Insya Allah kita sudah paham tadi isim secara detail dari pembagian isim, kemudian i'rabnya isim dan tandanya isim. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi berikutnya yaitu fi'il. Ya. Atau secara artinya fi'il itu kata kerja. Dalam bahasa Arab, ya, kata kerja itu pasti dirangkai dengan waktu.
Sehingga fi'il itu dalam bahasa Arab diartikannya adalah madalla ala hadatsin atau kalimatun tadullu ala ma'nan muqtaranan bizaman. Kalimat yang menunjukkan kepada sebuah arti yang disertai dengan waktu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, pekerjaan itu pasti disertai dengan waktu. Karena seseorang ketika bekerja perlu waktu. Harus disertai dengan waktu. Makan perlu waktu. Jalan harus ada waktunya. Ya. Begitu pula belajar ada waktunya. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, fi'il itu udah satu rangkaian dengan waktu. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kata kerja ya kata kerja. Waktu ya kata yang berbeda. Sehingga kalau dalam bahasa Arab ketika ingin menyampaikan telah makan, menggunakan dua kata. Telah dan makan. Tapi kalau bahasa Arab cukup satu kata. Doroba. Itu sudah mengandung arti telah. Telah makan. Bahkan ada kalimat domir juga di sana, ada failnya. Dia telah makan. Ini uniknya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu satu kata, ya, maknanya bisa tiga kata, bisa lebih. Di perkataan yang singkat. Ya. Bahasa Arab itu singkat katanya, ijaz. Nah, fi'il. Di bahasa singkatnya fi'il itu kata kerja. Oleh karena itu fi'il ini terbagi menjadi tiga. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kalau fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu telah berlalu. Sedangkan fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau sedang berlangsung. Sehingga kalau fi'il madi artinya telah. Kalau fi'il mudhari artinya sedang atau akan. Nah, gimana dengan fi'il amar? Fi'il amar itu perintah ya. Kalau fi'il amar perintah. Misalnya kalau doroba itu fi'il madi artinya telah memukul. Yadribu fi'il mudhari sedang atau akan memukul. Kalau fi'il amarnya idrib pukulah. Nah, pertanyaannya, kalau fi'il amar waktunya kapan? Jadi kan fi'il madi waktunya telah. Fi'il mudhari waktunya sedang atau akan. Kalau fi'il amar waktunya gimana? Pak Nur? Sedang. Gimana? Sedang. Sedang. Pak Budi, gimana waktunya fi'il amar? Bisa sedang, bisa telah, Ustadz. Hah? Sedang telah. Kalau Kutiba fi'il kan, madi ya gimana? kutiba kan telah ya. Itu fi'il madi. Diwajibkan kan perintah. Oh, Itu maksudnya perintah kan? wajannya ya, bukan maknanya. Itu kutiba maknanya. Kutiba itu wajannya fi'il madi. Fu'ila. Iya. Tapi Kalau itu fi'il bukan amar perintah nanti berarti ya? wajannya uf'ul ya. Bukan termasuk perintah itu ya? Kalau kutiba itu. Bukan. Nggak Dari termasuk amar. wajannya, dari pola bentuknya itu bukan fi'il amar. Itu fi'il madi. Cuma Oh, artinya wajib. Ya. Artinya wajib. Artinya. berarti Sama akan dong. seperti wajaba. Berarti Ya. fi'il amar akan ya? Nah, ya kalau fi'il amar akan. Karena belum dilaksanakan kan. Kalau antum merintah Iya. misalnya, kerjakanlah. Berarti belum dikerjakan. Hmm. Berarti kerjakan itu perintah. Berarti perintah itu belum dikerjakan. Oh Bukan iya. sedang, tapi akan. Saya Setelah pikir kutiba diperintahkan itu baru termasuk dikerjakan. amar. Nah, berarti fi'il itu Akan. ada tiga. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi, waktu yang telah. Fi'il mudhari, waktu sedang atau akan. Fi'il amar, perintah. Sampai di sini paham insya Allah? Baik, insya Allah sudah paham ya. Karena eh, ini ada kaitannya dengan tasrif nanti, dengan sorof. Jadi ini berkaitan dengan ilmu sorof. Jadi saling melengkapi, saling menguatkan insya Allah. Maka pelajaran ini ya sama seperti yang sudah kita bahas di ilmu sorof. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Yang mengandung makna telah. Lalu wajannya fi'il madi apa? Sebelumnya fi'il madi ini terbagi dua. Ya, fi'il madi terbagi menjadi dua.
Ada fi'il madi ma'lum, ada fi'il madi majhul. Ya. Kalau fi'il madi ma'lum berarti kata kerja yang aktif, kata kerja aktif. Kalau fi'il madi majhul, kata kerja pasif. Sehingga kalau fi'il madi maklum diartikan telah me. Kalau fi'il madi majhul diartikannya telah di, ada di-nya. Jadi pasif ya, telah di. Kalau madi maklum telah me, kalau fi'il madi majhul ada di-nya, telah di. Telah di. Misalnya fataha telah membuka. Syariba telah minum. Pahima, apa artinya pahima Penur? Paham, mengerti. Telah paham. Kataba Pak Budi, apa artinya? Kataba membaca. Telah menulis. Menulis. Ya, menulis. Pak Beni, salah, apa artinya? Enggak baca. Pak Arif, boleh? Salah artinya? Telah Tanya. bertanya. Ya, telah bertanya. Pak Nur, Qoro'a, Telah membaca. Mumtaz. Pak Budi, Hasuna, Sunnah. Pak Hasuna ada yang tahu? Telah bagus dari kata Hasan. Ah, bagus ya. Hasuna telah Lupa. bagus. Ini adalah fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum. Kalau kita perhatikan fi'il madi ma'lum itu wajahnya fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Ada 3 wajah. Ya, yang sudah kita bahas di ilmu sorof di awal-awal pembahasan. Jadi wajannya atau polanya fi'il madi ma'lum itu ada 3 pola. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Seperti ini, fataha wajahnya fa'ala. Syariba wajahnya fa'ila. Fahima wajahnya fa'ila. Kataba wajahnya fa'ala. Sa'ala wajahnya fa'ala. Qara'a wajahnya fa'ala. Hasuna wajahnya fa'ula. Kabura wajahnya fa'ula. Jadi fi'il madi itu wajahnya antara 3. Antara fa'ala, fa'ula, dan fa'ila. Dan tentunya kita nggak boleh sembarangan menentukan wajan. Ya, harus kembali ke lisannya Arab. Sama'i. Ya. Jadi nggak boleh nanti patah kita ambil wajannya fa'ila. Jadi patiha, salah. Patah wajannya patah, wajan fa'ala. Syariba, nggak boleh syaruba, harus syariba, dan seterusnya. Ini fi'il madi ma'lum. Adapun fi'il madi majhul, patah jadi putiha, telah dibuka. Di fi'il madi majhul wajahnya pu'ila, satu wajah. Putiha, telah dibuka. Syuriba, apa artinya Pak Nur? Syuriba? Telah diminum. Syariba. Ya, betul Pak Budi. Syuriba telah diminum. Puhima, Pak Nur? Telah paham. Telah Telah dipahami. telah Telah dipahami. dipahami. Pak Arif, kutiba? Telah ditulis. Ya. Suila, Pak Nur? Telah ditanya. Kuri'a? Pak Budi boleh? Telah dibaca. Telah dibaca. Pak Beni, Husina? Telah baik. Telah dibaikkan. Telah dibaik. Oh ya Pak. Oh Pak Budi menyimak. Oh siap Pak Budi. Hafal ya. Baik. Baik ya. Ini wajahnya ya. Untuk fi'il madi ma'lum ada 3 wajan. Ya, yang membedakan di harkat huruf keduanya, huruf tengahnya. Ain fi'ilnya. Fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Adapun fi'il madi majhul 1 wajan. Fu'ila saja. Sampai di sini paham insyaallah? Insyaallah paham ya. Ini hanya ngulang di pelajaran ilmu sorof. Kemudian setelah itu adalah tasrifnya. Insyaallah sudah hafal nih. Tasrif fi'il madi ma'lum. Ini insyaallah sudah hafal semua. Kita murojaah dulu singkat ya. Boleh sama-sama kita sama-sama membaca fa'ala. 1 2 3.
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, bingung. Insya Allah sudah hafal ya. Iya. Atau kataba nanti dan dilanjutkan. Insya Allah dianggap sudah hafal. Karena ini ngulang dari pelajaran ilmu sorof. Sehingga antara ilmu nahu dan ilmu sorof ini saling berkaitan. Insya Allah. Ya, saling berkaitan. Baik, selanjutnya latihan dulu nih. Silakan Pak Nur latihan tasrif zahaba. Zahaba. Ya, Maklum apa majhul, Ustadz? ini maklum, fi'il madi maklum. Maklum ya. Ya, Zahaba. Zahaba, zahabat. Zahaba, zahabata. Zahabu, zahabna, zahabta, zahabti, zahabtuma, zahabtuma, zahabtum, zahabtuna, zahabtu, zahabna. baik. Qiraah, silakan Pak Arif. Korou. Yang itu Ustaz ya? Ya, betul, betul. Setelah itu lupa nih Ustaz, habis apa Ustaz ya? Ya, Korou. ya Setelah itu betul. Ustaz, setelah itu Qiraat, koroat, koroata, korona, ya, korota, korotuma Ustaz ya? ya betul. Korota, korotuma, korotum, koroti, korotuma, korotuna, Ya, akrotu, qiraatu, nakrotu, nakrotu, bukan akrotu. Qiraatu, qara'na. korotu, korona. Mumtaz. Jalasa, Pak Nur, silakan. Jalasa, jalasat, jalasa, jalasata, jalasu, jalasna, jalasta, jalasti, jalastuma, jalastuma, jalastum, jalastunna, jalastu, jalasna. Mumtaz. Lancar Kayaknya banget. gampangan model saya makanya Ustadz. Ya, mantap ya. Gak bingung Model kalau kayak terbaru. gitu. Nggak apa. Yang penting bisa Paham, menyampaikan cepat. lengkap dan paham. Yang penting pahamnya sih. Iya. Ya, ini sebenarnya jurus aja. Ya. Nanti kalau dalam pengucapan kan nggak mungkin itu, tapi langsung menyampaikan sesuai yang diinginkan. Roja, Pak Arif silakan. Roja. Roja'a, roja'u. Roja'at, roja'ta, roja'na. Rojaat, rojaata. Roja'at, roja'ata, roja'na Ustaz ya? Ya, betul. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum. Roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Roja'tu, roja'na. Mumtaz. Pak Nur lagi boleh. Fataha. Fataha, fatahat, fataha, fatahata, fatahu, fatahna, fatahta, fatahti, fatahtuma, fatahtuma, fatahtum, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Baik. Akala, Pak Arif silakan. Akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akaltu, akaltu, akalna. Mumtaz. Pak Nur silakan. Doroba. Doroba. Ya. Doroba, dorobat, doroba, dorobata, dorobu, dorobna, dorobta, doropti, doroptuma, doroptuma, doroptum, doroptunna, doroptu, dorobna. Silakan Pak Arif. Mana'ah. Mana'a, mana'a, mana'u. Mana'at, mana'ata, mana'na. Mana'ta, mana'tuma, mana'tum. Mana'ti, mana'tuma, mana'tunna. Mana'tu, mana'na.
Mumtaz. Selanjutnya tasrifkan fiil madi majhul. Tadi fiil madi maklum, sekarang fiil madi majhul. Cara tasrifnya bentuknya sama persis, cuma harkatnya yang beda. Silakan Pak Nur, kuri'a. Kuri'a. Kuri'a, kuri'at, kuri'a, kuri'ata, kuri'u, kuri'na, kuri'ta, kuri'ti, kuri'tuma, kuri'tuma, kuri'tum, kuri'tuna, kuri'tu, kuri'na. Benar, Ustaz? Mumtaz. Betul, Mumtaz. Pak Arif, silakan Putiha. Futiha, futiha, futihu, futihat, 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 futihata, futihna, futihta, futihtuma, futihtum, futihti, futihtuma, futihtunna, futihtu, futihna. Mumtaz. Pak Nur lagi, Duriba. Duriba, duriba, duribat, duriba, duribata, duribu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtuma, duribtum, duribtuma, duribtu, duribna. Mumtaz. Su'ila, Pak Arif, silakan. Su'ila, su'ila, su'ilu, su'ilat, su'illata, su'ilna, su'ilna, su'ilta, su'iltuma, su'iltum, su'ilti, su'iltuma, su'iltunna, su'iltu, su'ilna. Baik. Umiro, Pak Nur. Umiro, umiro, umirot, umiro, umirota, umiru, umirna, umirta, umirta, umirti, umirtuma, umirtuma, umirtum, umirtunna, umirtu, umirna. Mumtaz. Pak Arif, Muni'a. Muni'a, muni'a, muni'u, muni'at, muni'ata, muni'na, muni'ta, muni'tuma, muni'tum, muni'ti, muni'tuma, muni'tunna, muni'tu, muni'na. Mumtaz. Pak Nur, Zulima. Zulima, Ya, Zulima. zulima, zulimat, zulima, zulimata, zulimu, zulimna, zulimta, zulimti, zulimtuma, zulimtuma, zulimtum, zulimtunna, zulimtu, zulimna. Baik, Mumtaz. Terakhir, Pak Arif, Ulima. Ulima, ulima, ulimu, ulimat, ulimata, ulimna, ulimta, ulimtuma, ulimtum, ulimti, ulimtuma, ulimtunna, ulimtu, ulimna. Mumtaz. Pak Beni, gimana kabarnya Pak Beni? Mic-nya Kayaknya ada sudah masalah bisa berfungsi? di apa itu, Ustaz? Di mikrofon ya, Ustaz. Oh, gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Setelah pembahasan fiil madi, lanjut ke fiil mudore. Ya. Fiil mudore. Bentar, apa nih? Fiil mudore adalah fiil yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa sekarang atau masa akan datang. Jadi kalau madi telah berlalu, kalau fiil mudore sekarang atau akan datang. Bahasa Inggrisnya present tense. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya present tense. Kalau tadi yang fiil madi past tense. Jadi ada arti akan atau sedang. Yaktubu akan atau sedang menulis. Yaftahu akan atau sedang menulis. Sedang menulis, yang sedang membuka. Yajlisu akan duduk atau sedang duduk. Yashrabu akan minum atau sedang minum. Jadi tergantung nanti konteks kalimatnya atau apa yang mau disampaikan, apakah maksudnya sedang atau akan. Pokoknya mengandung dua makna antara akan atau sedang. Itu kalau fiil mudore. Lalu ada ciri fiil mudore. Ciri fiil mudore itu atau tanda-tanda fiil mudore itu diawali 4 huruf. Diawali antara a, na, ya, ta. Singkat Anita. Jadi kalau ada kalimat huruf awalnya a, hamzah, atau na, atau ya, atau ta,
maka kalimat itu adalah fi'il madi. Fi'il mudhari apa? Maka fi'il itu adalah fi'il mudhari. Contoh misalnya aktubu diawali a, berarti ini fi'il mudhari. Naktubu diawali na, berarti fi'il mudhari. Taktubu diawali ta, berarti fi'il mudhari. Yaktubu berarti fi'il mudhari. Nah, empat huruf ini a, na, ya, ta yang di awal ya, huruf a, na, ya, ta di awal kalimat itu dinamakan dengan huruf mudharaah. Oleh ilmu nahwu dinamakan dengan huruf mudharaah, huruf mudhari. Artinya kalau ada kalimat atau fiil yang awal hurufnya itu, awal kalimatnya itu empat huruf ini, antara empat huruf ini, maka kalimat itu atau fiil itu adalah fiil mudhari. Kalau menggunakan a itu untuk saya. Aktubu saya. Kalau na berarti kami, naktubu. Kalau ya dia. Kalau ya dia, laki-laki. Kalau tak kamu. Tak itu bisa kamu laki-laki, bisa dia perempuan. Kalau tak kemungkinan dua. Bisa kamu seorang laki-laki, bisa dia perempuan. A, na, ya, ta. Ya. Coba latihan sebentar ya. Jadikan a, na, ya, ta. Misalnya, yajlisu. Jadi ajlisu, najlisu, yajlisu, tajlisu. Coba apa Nur? Yarkudu. Arkudu, narkudu, yarkudu, tarkudu. Mumtaz. Pak Arif, coba yashrobu. Ashrobu, nashrobu, yashrobu, tashrobu. Mumtaz. Ya. Di ashrobu, nashrobu. Tashrobu, yashrobu. Nah, kalau dulu saya belajar seperti itu. Dengan peragaan. Biasanya kalau dengan peragaan langsung menerap ya. Tanpa menerjemahkan. A, saya, nahnu kami. Ya dia, tak kamu. Tasruf. Baik ya. Fi'il mudhari. Nah, kemudian fi'il mudhari sama seperti fi'il madi terbagi menjadi dua. Ada fi'il mudhari ma'lum, ada fi'il mudhari majhul. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang maklum, yang aktif berarti diartikan sedang atau akan me. Umumnya diartikannya sedang atau akan me. Nanti kalau fi'il mudhari majhul sedang atau akan di. Ya. Contohnya yaftahu, yashrabu, yafhamu, yaktubu, yas'alu, yadribu. Ya. Ini ada yang nggak tahu artinya? Pak Nur, Pak Arif, sudah tahu artinya semua? Yasrobu, yaktubu, yasalu, yadribu ya. Tahu semua artinya? Insya Allah Baik. Ustaz. Baik. Kalau untuk fi'il mudhari ma'lum, wajannya 3. Untuk ma'lum ini ada 3 wajan. Ada 3 bentuk pola. Ya, ada 3 wajan, 3 bentuk. Nah, wajannya bisa yaf'alu. Huruf ketiganya berharkat patah atau ain fiilnya berharkat patah. Yaf'alu. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu. 3 wajan. Seperti yaf'alu, yaftahu. Ini wajannya yaf'alu. Yashrabu, wajannya yaf'alu. Yafhamu, wajannya yaf'alu. Yaktubu. Kalau yaktubu wajannya apa, Pak Nur? Yaf'ulu. Mumtaz. Yas'alu, wajannya apa, Pak Arif? Yaf'alu. Ya. Yadribu, wajannya apa, Pak Nur? Yaf'ilu. Mumtaz. Ya. Jadi ada 3 wajan kalau fi'il mudhari ma'lum. Kalau fi'il mudhari majhul cuma 1 wajan. Fi'il mudhari majhul hanya 1 wajan, yaitu wajannya yuf'alu. Domah awal patah sebelum akhir. Saya kasih warna merah supaya terlihat menonjol dan bisa terus teringat. Oh, berarti domah awal patah sebelum akhir. Kalau di sini kan ianya patah. Ainnya ada yang patah, ada yang domah, ada yang kasroh.
Tapi kalau ini seragam semuanya karena cuma satu wajan. Domah awal patah sebelum akhir. Yuftahu, yushrabu, yufhamu, yuktabu, yus'alu, yudrabu. Ya. Diartikan sedang atau akan dibuka, sedang atau akan diminum, sedang atau akan dipahami, sedang atau akan yudrabu, dituduh. Sehingga untuk wajan fi'il mudhari ma'lum ada 3, yaf'ulu, yaf'ilu, dan yaf'alu. Adapun majhul hanya 1, yuf'alu. Coba latihan singkat dulu. Jadikan fi'il mudhari majhul. Ya. Yaj'alu, Pak Nur. Yaj'alu, Ya. yuj'ilu, yuf, Bukan. fu'ila yuf'alu, yuf'alu, oh yuj'alu. Yuj'alu. Ingat huruf Ya. ketiganya patah. Ya. Yuj'alu. Mumtaz. Farid. Ya'rifu. Ya'rifu, yu'rafu. Ya, betul. Yu'rafu. Yasjudu, Pak Nur. Yusjadu, Mumtaz. Yahmilu, Pak Arif. Yuhmalu. Mumtaz. Paham semua ya, insyaAllah? Baik, insyaAllah sudah paham nih. Ini cara membuat fi'il mudhari majhul. Tadi kalau fi'il madi majhul, ja'ala. Fi'il madi majhulnya gimana, Pak Nur? fu'ila, ja'ala jadi ju'ila. Ju'ila, mumtaz. Pak Arif. Arafa. Urifa. Masuk gabung terus hidupkan komputer bisa ya udah mau ngomong aja Warifa. ada ayat gitu Insya Allah sudah paham. Kita lanjut sekarang. Kalau sudah paham tasrifnya, dan saya yakin ini juga sudah hafal ya, sudah kita praktekkan di pelajaran sorof. Di sini hanya murojaah saja. Tapi kita sama-sama dulu. Nah, ini dibaca lagi sama-sama. Yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ini dianggap sudah paham ya. Ya, ya. Coba Pak Nur sendirian, Yan suruh. Boleh. Apa Ustadz? Di tasrif Yan suruh. Atau Ya, udahlah ini ya, udah bisa. Kita iya, lanjut aja ke latihan. iya. Coba Pak Nur di tasrif yasjudu. Yasjudu, yasjudu, tasjudu gitu Ustadz. Iya, boleh, boleh. Yasjudu, tasjudu, yasjudani, tasjudani, yasjuduna, yasjudna, tasjudu, tasjudina, tasjudani, tasjudani, tasjuduna, tasjudna, asjudu, nasjudu. Mumtaz. Pak Harif, silakan. Yakhruju. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujun. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Takhruju, takhrujani, takhrujun. Takhrujina, takhrujani, takhrujina. Akhruju, yakhruju. Baik. Yadkhulu, silakan Pak Nur. Yadkhulu, Iya. yadkhulu, tadkhulu, yadkhulani, tadkhulani, yadkhuluna, yadkhulna, tadkhulu, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Mumtaz. Pak Harif, silakan. Yadhabu. Yazhabu, yazhabani, yazhabun. Tazhabu, tashabani, tashabna. Yazhabna. Yazhabna. Tashabu, tashabani,
tashabun, tashabina, tashabani, tashabina, Tazhabna. tashabna, as azhabu, nazhabu. Mumtaz. Pak Nur, yajlisu. Yajlisu tajlisu yajlisani tajlisani yajlisuna yajlisna tajlisu tajlisina tajlisani tajlisani tajlisuna tajlisna ajlisu najlisu. Baik. Pak Arif, yaftahu. Yaftahu, yaftahani, yaftahun. Taftahu, taftahani, yaf yaf yaftahna, Yaftahna, betul. yaftahna. Taf ta, taf taf apa tadi Ustaz? Ya, Yaftahu ya. taftahu, betul. Taftahu, taftahani, taftahun. Ya. Taftahina, taftahani, taftahina. Af Taftahna. Jadi yaf taftahna. aftah aftah aftahu, aftahu, naftahu. Mumtaz. Waktu sudah menunjukkan jam 8.49, kita break dulu dan kita lanjutkan setelah 5 menit berikutnya. Kita break dulu. Ini udah selesai. Ustadz, nanti di akhir saya nanya ya Ustadz ya. Ya, boleh, boleh. Ya, insyaallah. Ntar di akhir tapi ya. Siap, Di akhir boleh. kan ya? Ya, boleh, ya. Insyaallah. Yang masalah isi. Insyaallah, silakan. Ya. Kita break dulu seperti biasa. Yang mau minum kopi Ya. silahkan. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjutkan materi kita supaya tidak terlalu larut malam nanti selesainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla alladzi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baik. Kemarin sampai mana ya? Fil mudhari ya? Fil mudhari dengan tasrif fil mudhari ya? Dengan domirnya, betul gak? Iya, betul. Tasrif fil mudhari dengan domirnya. Betul ya? Sampai di sana kemarin? Ada yang tahu kemarin? Sampai sini ya kemarin? Ini sudah dibahas ya? Mana nih? Huwa yas'alu an. Udah ya? Iya, udah nih Ustaz. Latihannya udah ya? Udah. Berarti sekarang ini tasrif fil mudhari al mutasir bidomir nasab. Ini udah belum? Belum. Belum ya? Baik. Sekarang tasrif fil mudhari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan menghafal bersama sekaligus memahami tasrif fil mudhari ya. Itu yang wajahnya yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Bahkan kita sudah membahas di ilmu nahwu tadi. Yang ngulangi di ilmu nahwu. Nah, sekarang tasrif fil mudhari ini disambung dengan domir nasab. Nah, kalau kita perhatikan, ya, tasrif fil mudhari itu perubahannya mengikuti perubahan domir. Jadi menyesuaikan domir. Dan domir yang menyatu dengan fi'il mudhari di tasrif tadi itu domir untuk domir fa'il, domir pelaku. Sama seperti di fi'il madi ya. Afwan. Sama seperti di fi'il madi. Fa'ala dia seorang laki-laki. Dia ini berarti pelakunya. Fa'ala dia dua orang laki-laki telah. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, dia seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Yaf'ulani, mereka dua orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Yaf'uluna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Berarti di sana ada domir. Jadi tasrif tadi adalah tasrif yang menyesuaikan, tasrif fi'il dengan menyesuaikan domir-domirnya. Domirnya ada 14. Maka nanti fiilnya pun disesuaikan dengan jumlah domirnya 14 ya. Dan domir tadi domirnya domir pelaku, domir fa'il ya kan. Yaf'uluna berarti mereka laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, sekarang ditambahkan lagi dengan domir nasab. Jadi ada domir pelaku, ada domir nasab atau domir objek. Domir objek. Kalau domir objek sama dengan yang sudah kita pelajari bersama juga di tasrif fi'il madi, itu tambahan hu, huma, hum. Tambahan hu, huma, hum di akhirnya. Jadi yansuruhu, yansuruhuma, yansuruhum. Yansuru di sini sudah ada domir fa'il, dia seorang laki-laki. Maka yansuruhu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolong, hu, dia seorang laki-laki. Yansuruhuma, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolong, huma, mereka dua orang laki-laki. Yansuruhum, apa artinya Pak Nur? Yansuruhum? Dia seorang laki-laki sedang menolong dia mereka laki-laki.
Ya, mereka laki-laki. Ini domirnya domir objeknya ya. Baik. Kemudian yansuruha, yansuruhuma, yansuruhunna. Apa artinya Pan Arif yansuruha? Panur boleh? Apa artinya yansuruha? Dia seorang laki-laki sedang menolong dia. Dia. Dia seorang perempuan ya. Ya, betul. Dia seorang perempuan. Ya. Kalau ha berarti dia seorang perempuan. Kalau hu dia seorang laki-laki. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau perempuan, kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah itu Ustadz yang baris kedua kok rohnya nggak ada tandanya mati itu. Mana? Yang baris Oh, nah itu. ya. Apa kurang Seharusnya- nulis apa? Gimana? Ya, kurang nulis. Harusnya ini so, ini ru, yan soru. Oh ada runya. Oh saya kira Yan beda. soru. Nah, ini domah, kehapus. Ya ya siap Banyak capek juga ngasih harkatnya. siap siap Ustadz. Kalau pakai laptop memang susah juga. Takutnya beda artinya. Enggak sama. Ini yang suruh disingkat aja. Suruh ya. Yan Iya ya suruh. siap. Insya Allah kan sudah paham ya. Ini baru belajar setengah gundul, nih. Iya. Belum gundul semuanya. Gundul satu huruf. Berarti cepat lah Ustadz ya. Ya, Cepat berarti Ustadz kok belum mundur semuanya. iya. Baru cepak ini belum gundul. Ya. Baik. Yan suruhuma. Parif apa artinya? Yang kedua. Dia laki-laki sedang menolong dua orang perempuan. Jadi huma ini bisa dua laki-laki, bisa dua Dua perempuan. orang perempuan. Yan suruhuna apa Nur? Artinya. Dia seorang laki-laki sedang menolong mereka perempuan ya. Mumtaz. Yan suruka, yan surukuma, yan surukum. Nah, kalau kamu untuk domir dia, untuk domir maf'ul ka. Ya, ka ya. Yan suruka. Yan suruka, yan surukuma, yan surukum. Apa artinya yan suruka Pak Nur? Dia seorang laki-laki sedang menolong kamu laki-laki. Mumtaz. Yan surukuma Pak Arif? Dia seorang laki-laki sedang menolong kamu dua orang laki-laki. Yan surukum Pak Nur? Dia seorang laki-laki sedang menolong kalian laki-laki. Mumtaz. Yan suruki, yan surukuma, yan surukunna. Yan suruki, apa artinya Pak Arif? Dia laki-laki sedang menolong kamu perempuan. Yan surukuma Seorang Pak perempuan. Nur? Dia laki-laki sedang menolong Bukan kalian dia. berdua perempuan. Kalian berdua perempuan. Perempuan. Untuk kuma ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Perempuan. Yan surukuna Pak Arif? Dia seorang laki-laki sedang menolong kalian perempuan. Terakhir yan suruni, yan suruna. Apa artinya Pak Nur? Yan suruni? Dia seorang laki-laki sedang menolong saya. Pak Arif? Yan suruna? Dia laki-laki sedang menolong kami. Baik. Ini semuanya yang merah ini dinamakan domirnya. Domir nasab. Jadi domir hu, humahum, ha, humahunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, nina. Ini bisa nyambung dengan huruf. Bisa nyambung dengan huruf. Misalnya minhu, minhuma, minhum. Nah, sudah kita bahas di pertemuan awal. Bisa juga nyambung dengan isim. Misalnya masjiduhu, masjiduhuma, masjiduhum, dan seterusnya. Dan bisa juga nyambung dengan fiil. Nah, kalau nyambung dengan fiil jadi objek. Jadi objek ya, jadi objek. Kalau nyambungnya dengan fiil. Nah, ini kan domir. Untuk yang ini, khusus untuk ini, yang domirnya itu ya. Jadi sebenarnya domirnya cuma ya. Nun bukan domir. Jadi nun ini sebenarnya bukan domir. Domirnya ya. Ya sukun. Itu Cewek domir. cowok sama aja ya Ustadz. Ya sama. Mau cewek, mau cowok sama. Nah juga berarti ya kami. Ya kalau kami sama. Ini kan semuanya domir. Kecuali untuk ini
domirnya bukan ni, tapi ya saja. Kenapa ditambah na? Ada yang tahu kenapa ditambah na? Kan kalau disambungkan dengan isim, jadi kitabi. Kitabi, kitabuna. Berarti ya-nya. Minni, minna. Kalau disambung dengan huruf juga, cuma ya saja. Nggak ada nunnya. Kenapa di sini ada tambahan nun? Karena ada domahnya Ustaz sebelumnya. Ya. Karena doma sebelum ianya Ustaz. Payah nyebutnya kalau apa Ustaz? Memberatkan. Iya. Payah Baik. di lidah gitu. Ya, istihad yang bagus. Ya. Karena fiil itu tidak boleh kasroh. Ya kan? Istihad yang bagus. Jadi fiil tidak boleh kasroh. Ingat syaratnya. Kalau kasroh di akhir bukan fiil, isim. Sim. Ciri khas isim itu huruf akhirnya kasroh. Adapun fiil tidak bisa kasroh. Kalau tidak ada nunnya, nanti kasroh dong. Yansuri nanti. Karena kalau ada ya sukun, pasangannya itu kasroh. Ya sukun itu pasangannya kasroh. Kitabi. Oleh karena itu ditambahkan nun untuk menjaga fiil dari kasroh. Makanya dinamakan dengan nun wiqayah. Nun Ya, wiko ya. nun penjaga. Ini namanya nun penjaga. Sehingga yang kasrohnya nun. Bukan roh, tapi yang kasrohnya nun. Yansuri. Paham insyaallah? Oh, jadi rumusnya gimana Ustaz? Kalau fiil nggak mungkin kasroh. Ya, fiil gak mungkin kasroh. Ingat kan ciri kasroh Alamatul itu fiil. adalah isim. Gak ada fiil yang kasroh. Iya. Oh iya ya. Fiil itu antara domah, patah, atau sukun. Jazm. Gak ada yang kasroh, jazm ya. Rofa, nasab, jazm. Gak ada yang kasroh. Nah, Iya. kalau tadi domir mutakalim, harusnya kan domir itu ya. Kalau langsung ya tanpa bantuan nun, nanti rohnya jadi kasroh. Jadi yansuri. Karena pasangan ya sukun itu kasroh. Makanya kan kalau kitabun, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi. Langsung kitabi. Kitab saya, kitabi. Ummi, jadi mi. Kasroh semuanya. Ya. Kalau fiil gak boleh kasroh. Oleh karena itu perlu dijaga oleh nun. Supaya tidak kasroh. Yang kasrohnya nun. Sehingga nunnya namanya nun wiqayah. Insya Allah paham ya? Baik. Baik. Latihan. Ini yas'aluhu sama aja. Baik. Latihan sekarang. Tarjim ila lughah Indonesia. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. As'aluka. Silakan penuh. Saya bertanya kepada kamu laki-laki. Sedang atau akan? Sedang. Saya sedang bertanya kepada kamu laki-laki. Satu Ya. orang. Sedang bertanya kepada kamu. Mumtaz. Parib. Etas aluni. Kamu sedang bertanya kepada saya. Kamu laki-laki, kamu perempuan? Kamu laki-laki Ustaz. Ya. Kamu perempuan. Ya. Boleh dua ya? Laki-laki itu. Ya Ustaz. Boleh kamu laki-laki Dia sedang perempuan. bertanya kepada saya, boleh juga Dia perempuan. dia perempuan. Kalau tak, bisa kamu laki-laki, bisa dia perempuan. Perempuan. Jadi bisa tas aluni. Kamu seorang laki-laki bertanya kepada saya, atau dia seorang perempuan sedang bertanya kepada saya. Boleh. Ya. Yas'alunaka, Panur. Mereka laki-laki sedang bertanya kepada kamu seorang laki-laki. Mumtaz. Nas'alukum, Farid. Kami sedang bertanya kepada kalian laki-laki. Mumtaz. Tas'alinahu, Farid. Panur. Saya pokoknya Ustaz. Ayo, siapa? Yang belum siapa? Pak Nur ya? Silakan. Bebas. Ya, Pak Nur boleh. Saya Ustadz. Ya. Makin banyak mencoba, makin
lancar nanti, makin pinter. Insya Allah. Insya Allah. Kamu seorang perempuan bertanya kepada dia satu orang laki-laki. Mumtaz, betul. Yas'alunani, Pak Arif. Dia seorang laki-laki atau perempuan. Dia mereka Mereka. laki-laki bertanya kepada saya. Betul. Yas'alunani. Mereka laki-laki sedang bertanya kepada saya. Betul. Tas'alaniha. Pak Nur. Tas'alaniha. Tas'alaniha. Oh, ini tas'alani berdua berarti dong ya. Berdua, kamu berdua, tas'alani. Kamu berdua, perempuan atau laki, bertanya kepada satu orang, dia satu orang perempuan. Jadi tas'alaniha. Dia dua orang perempuan, boleh? Jadi boleh Laki dia juga dua boleh. orang perempuan. Atau kamu dua orang laki-laki. Atau kamu dua orang perempuan. Nah, Perempuan. 3 ya. Kemungkinan 3. Ya, ya. Kemungkinan Bisa tiga. dia dua orang perempuan, kamu dua orang laki-laki, atau kamu dua orang perempuan. Sama. Nah, kamu dua orang perempuan, kamu dua orang laki-laki, atau dia dua orang perempuan bertanya kepada dia seorang perempuan. Mumtaz. Yas'alnaka, Pak Arif. Silakan. Mereka perempuan bertanya kepada kamu laki-laki, seorang laki-laki. Mereka perempuan bertanya kepada kamu laki-laki. Mumtaz. Pak Arif, ansurukum. Pak Arif, Pak Nur, ansurukum. Aku sedang menolong kalian laki-laki. Kalian laki-laki. Mumtaz. Kalian laki-laki. Ya, yansurunani, Pak Arif. Mereka laki-laki sedang atau akan menolong saya. Mumtaz. Nansuruha, Pak Nur. Kami sedang menolong dia seorang perempuan. Mumtaz. Yansurnaka, Pak Arif. Mereka perempuan sedang menolong kamu seorang laki-laki. Mumtaz. Tansurunahunna, Pak Nur. Tansurunahunna ya. Mereka laki-laki sedang menolong Bukan mereka mereka. Tansur, tak. Huruf awalnya tak. tansuruna. Kalau mereka itu kan dia. Jamak dari dia. Oh iya ya, kalian dong. Kalian laki-laki ya? Ya, kalian laki-laki. Kalian laki-laki sedang menolong kalian perempuan. Bukan kalian pun Hunna. mereka. Hunna. Hunna. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Kalian laki-laki sedang menolong mereka perempuan. Iya, hunna ya. Tansuranihi, Pak Arif. Dia dua orang laki-laki atau perempuan sedang menolong dia laki-laki, Ustaz. Bukan dia Iya. laki-laki. Dia dua orang perempuan, boleh? Atau kamu dua Yang orang hi-nya ini, Ustaz? laki-laki, atau kamu dua orang perempuan. Jadi kemungkinan 3. Ya, Bisa dia dua orang perempuan, bisa bisa dua kamu. orang. Kalau tak kan biasanya kamu. Kamu laki-laki atau kamu Perempuan. Domir hi-nya, Ustaz, yang di belakang, Ustaz? gimana? Nah ya, Yang hi-nya hina ini itu kemana, Ustaz? domir dia. Dia seorang laki-laki. Oh, laki-laki. Jadi untuk hu ini harokatnya antara domah dan kasroh. Oh, Jadi kalau sebelumnya patah atau sebelumnya domah, maka harokatnya domah. Misalnya tadi, yes, yansuruhu.
Yas'alinahu. Kalau sebelumnya patah maka domah. Atau Kalau sebelumnya sebelumnya domah juga domah. Tapi kalau sebelumnya kasroh jadi kasroh. Menyesuaikan. Oh. Kalau untuk perempuan Ustadz gitu juga atau enggak? Kalau perempuan enggak, tetap ha. Enggak. Oh, Mau tetap ha. domah sebelumnya, mau patah sebelumnya, mau Mau kasroh kasroh sebelumnya, tetap ha. Cuma untuk hu ya. Hu itu jadi hi. Misalnya kita buhu, kita bahu, kita bihi. Jadi kita bihi. Jadi, jadi kalau sebelumnya kasroh jadi tipis, jadi kasroh juga. Kita bihi. Tapi kalau domah atau patah tetap domah. Kita bu. Jadi harkatnya antara domah dan Kasroh. kasroh. Baik. Pak Nur, tansurinahuma. Kamu seorang perempuan sedang menolong kamu seorang laki-laki. Kamu dua orang. Bukan kamu, huma. Huma ya? Ya. Oh iya ya. Kamu seorang perempuan sedang menolong huma. Dia dua orang perempuan ya? Ya. Dia dua orang, bisa perempuan, bisa Bisa laki-laki. laki-laki. Ya. Jadi kalau huma dia, kalau kuma, kalau ka berarti kamu. Baik. Terakhir, Parif tansuruhuma. Dia perempuan atau kamu laki-laki sedang menolong dia perempuan atau Ya, dia. dia dua orang perempuan atau dia dua orang. Dua orang laki-laki. Mumtaz, ini sudah paham semua berarti. Alhamdulillah. Lanjut sekarang ke fi'il mudhari majhulnya. Tasrifnya sama percis, cuma harkatnya aja ya yang beda. Ya. Coba kita sama-sama tasrif dulu. Yun saruyun saraniyun saruna. Yun sarutun sarani sarn. Sorna. Yun sarutun saranitun saruna. Tun sarinatun saranitun sarna. Ya. Un saru nun saru. Iya. Ini ngartikannya insya Allah sama. Dan cara tasrifnya pun sama. Cuma yang dirubah harkatnya saja. Kadang ketika tasrif suka ada yang lidahnya itu kesleo atau nggak lancar lah. Ya. Tapi dengan sering latihan tasrif itu melatih lidah. Olahraga lidah. Nanti akan lancar, nggak salah sedikit pun. Ya. Kalau sudah terbiasa. Maka sebenarnya latihan tasrif itu penting juga. Nah, sengaja saya tidak buat latihan tulis. Kalau dulu saya latihan tulis. Tapi mungkin untuk kita-kita kan sudah tua lah ya. Termasuk saya juga sudah tua. Abdolnya lisan aja lah. Ya. Paham dan lisan. Kita biasakan lisan aja. Kalau nulis terlalu lama. Ya. Dan insya Allah nggak ada yang jadi penulis juga. Kecuali kalau memang niat untuk menjadi penulis. Maka kita latihannya di lisan saja. Ya. Baik, ini sama yudrobu. Coba gantian sekarang Parib. Di tasrif Parib yudrobu. Yudrobu yodrubani yodrubuna tadrubu tadru Harkatnya diperhatikan. Karena beda tutrobu harkat nanti beda arti. tutrobu tutrobani todrubna Yudrobna. yudrobna Ya. tutrobu tutrobani tutrobuna Ya. tutrobina tutrobani tutrobun. Yudrobna. Oh, ini udah ada Ustaz. Anak hafal tadi Ustaz. Ya. Udah ada bacaannya. Gimana? Tinggal baca rupanya ya. Ya sudah ada. Oh ya, saya hafal Ustaz. Wah mantap. Udah hafal udah mantap. Yudrobna udrobu nudrobu. Baik. Jadi sebenarnya udah paham ya. Insya Allah. Cuma memang ada kesalahan sedikit itu wajar ya. Baik.
langsung latihan aja. Nah, untuk makin melatih lisan kita, langsung latihan tasrif sekarang. Silakan Pak Nur di tasrif yus'alu. Yus'alu, Pak Nur boleh di tasrif yus'alunya. Saya atau siapa? Pak Nur, gantian. Saya. Ya, silakan. Pak Nur. Yus'alu, tus'alu, yus'alani, tus'alani, yus'aluna, yus'alna, tus'alu, tus'alina, tus'alani, tus'alani, tus'aluna, tus'alna, us'alu, nus'alu. Mumtaz. Yu'maru, Pak Arif, silakan. Yu'maru, yu'maroni, yu'marun, tu'maru, tu'maroni, yu'marna, tu'maru, tu'maroni, tak tu'marun, tu'marina, tu'maroni, tu'mirna, U'marna. tu'marna, a'maru, U'maru. u'maru, nu'maru. Biasanya kalau u'maru itu kan hamzah ketemu hamzah. Ya, Ustaz. Nanti kalau hamzah ketemu hamzah biasanya kalau domah jadi waw. U'maru. Oh, U'maru. Nu'maru. Baru nu'maru. Sama seperti kalau hamzah berharkat patah dengan hamzah sukun. Maka dipanjangkan saja. Akulu. Jadi jangan akulu tapi akulu. Dipanjangkan. Jadikan mad. Nah, begitu pula nanti umaru nu'maru. umaru, Bukan nu'maru. u'maru. Kan harusnya u'maru kan. Ya, Ustaz. Hamzah Umaru. plus hamzah lagi. Tapi hamzahnya sukun. U'maru. Maka hamzahnya dirubah waw. Umaru nu'maru. Tapi ada juga yang baik u'mar. Yumna'u. Silakan Pak Nur. Yumna'u, tumna'u, yumna'ani, tumna'ani, yumna'una, yumna'na, tumna'u, tumna'ina, tumna'ani, tumna'ani, tumna'una, tumna'na, amna'u, namna'u. Umna'u ya. Umna'u. Oh iya, umna'u, numna'u. Baik. Pak Arif, Yunsoru. Silakan. Yunsoru, yunsoroni, yunsorun, tansoru, Berkatnya, tunsoru, tunsoroni, yunsor, Ini banyak orangnya. Yunsorna. yunsorna, tunsoru, tunsoroni, ya tansorun, Yunsorun. tunsorun, tunsorina, tunsoroni, tunsuruna maksudnya. Ya, Tunsoruna. Tunsurona. Ansoru, Yunsoru. nansoru. Yun. Harkatnya. Nunsoru. Ya. Unsoru. Nunsoru. Nunsoru. Ingat harkatnya. Huruf awalnya berharkat tomah. Unsoru. Huruf sebelum akhir berharkat patah. Terakhir, Pak Nur. Silakan. Yuktalu. Yuktalu, tuktalu, yuktalani, tuktalani, yuktaluna, yuktalna, tuktalu, tuktalina, tuktalani, tuktalani, tuktaluna, tuktalna, uktalu, nuktalu. Mumtaz. Pak Nur, mumtaz nih. Lisannya sudah mirip Arab itu. Udah lancar. Terakhir, tarjim ila lughah Indonesia.
terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan Pak Arif. Us'alu. Lalu saya sedang bertanya, Ustaz. Gimana? Saya sedang bertanya. Saya sedang bertanya. Betul gak, Pak Nur? Khoto. Harusnya Saya sedang ditanya. ditanya. Ini kan Oh, majhul. Jadi kalau majhul sedang di. Ya. tanya. Lalu saya sedang ditanya. Pak Nur, tus'alu. Tus'alu, dia dia seorang perempuan atau kamu seorang laki-laki sedang ditanya. Mumtaz. Tus'alina Pak Arif. Kamu seorang perempuan sedang ditanya. Mumtaz. Nus'alu Pak Nur. Kami sedang ditanya. Dan yus'aluna Pak Arif. Mereka laki-laki sedang ditanya. Mumtaz. Tus'aluna Pak Nur. Tus'aluna. Oh iya. Tus'aluna. Kalian laki-laki sedang ditanya. Mumtaz. Yus'alna Pak Arif. Mereka perempuan sedang ditanya. Mumtaz. Tus'alna Pak Nur. Mereka perempuan sedang ditanya. Setelah ditanya ya. Sedang ditanya, iya benar. Sedang ditanya. Betul Pak Arif, mereka. Tus'alna. Tus'alna. Terus kalian, Ustaz ya? Kalian. Ingat kalau ya, mereka. Iya ya. Kalau tak, kalian. Iya, kalian. Jadi Kalian bedanya perempuan. kalau ya di awal berarti mereka, dia. Iya. Tapi kalau tak, kalian. Kamu ya. Yus'alani. Pak siapa yang belum? Pak Nur. Yus'alani. Tadi kan saya. Oh, Pak Arif. Yus'alani. Iya. Yang terus kamu laki-laki, 2 orang sedang ditanya, Ustaz ya? Kamu? Dua laki-laki. Yus ya, Yus. Yus bukan kamu, bentar, Ustaz. Mereka berdua laki-laki sedang ditanya. Mereka berdua laki-laki sedang ditanya. Mumtaz. Pak Nur. Tus'alani. Tus'alani. Mereka berdua perempuan. Kalian berdua laki-laki, kalian berdua perempuan sedang ditanya. Mumtaz. Betul semua. Lanjut sekarang terjemahkan ke bahasa Arab. Tarjim ila lughah Arabiyah. Siapa yang belum? Parit. Silakan Parit. Dia laki-laki akan diperintah. Oh, dia laki-laki Yumi Ustaz. Gimana? Dia akan diperintah. Harkatnya? Yumaru apa? Ya, yuk maru. Betul. Yuk Yumaru. maru. Ingat harkatnya. Domah awal, patah sebelum akhir. Yuk maru. Tas, ya. Lanjut Pak Nur. Dia perempuan diperintah. Tumaru. Ya, tuk maru. Mumtaz. Pak Arif boleh mereka laki-laki diperintah? Yumaruna. Ya, betul. Yuk maruna. Pak Nur boleh kamu sekalian laki-laki dipukul? Tudribuna. Tudribuna. Betul Pak Arif, tudribuna. Tudrubuna. Gimana? Tudrubuna Ustaz. Iya. Tudro. Yuf'alu ya. Tudro ya. Yuf'alu. Tudro. Domah awal, Tudro. patah Atas belum air. tudrobuna. Yo. Karena nanti kalau tudribuna artinya beda lagi. Ya, artinya beda. Beda harkat nanti beda arti. Iya. Yuf'alu Gitu, ya. Pak. Saya dipukul. Silakan Pak Arif. Adrobu. Adrobu. Betul Pak Nur, adrobu. Adrobu. Saya sedang dipukul. Yuf'alu.
alu, Saya sudah terlupa. adorobu. Gimana? Iya, Ustaz. Adorobu, yuf alu, adorobu, fu'ila Adorobu. Udrabu. robu. Ingat harkat awalnya doma. Doma Iya ya. awalnya Ustaz ya. Udrabu. Padahal udah diomongin yuf alu. Ya. Apa Harkat makai awalnya lupa. ingat harkat awalnya doma. Udrabu. Ingat Demam harkat panggung, Ustaz. doma sebelum akhir patah. Itu ingat Iya, wajahnya. pada Udrabu. tadinya apa? Makanya perlu dilatih ya. Dan dengan latihan kan Iya. akhirnya terbiasa. Yuf Nah, robu. berikutnya apa? Siapa yang belum? Pak Nur. Dia laki-laki telah sedang ditolong. Yun soru. Ya, Yun Saru. Selanjutnya silakan Pak Arif. Mereka perempuan ditolong. Yun Sorna. Ya, Yun Sorna. Betul ya. Yun Sorna. Kamu sekalian laki-laki diusir. Usir Diusir. Yatrudu. Pak Usir Nur. apa Ustaz? Yatrodu. Yatrudu. Yatrodu. Toroda. Yatrudu. Toroda. Toroda. Yatrudu. Silakan Pak Nur. Apa yatrudu. 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 Berarti kamu sekalian ya, laki-laki. Ya. Yutroduna. Yutraduna, betul. Yutraduna, mumtaz. Kamu sekalian perempuan ditolong, Pari. Ditolong Nasoro Ustaz ya? Ya, Nasoro. Nur Nasoro. Nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh. Terus juga jadi lelet nih. Demam panggung sama. Giliran wazan mah. Tasruna Ustaz. Tasruna. Gimana Pak Nur, betul Tasruna? Khoto. Yang betul? Tunsoruna. Tunsoruna. Ya. Suruh. Yang suruh. Berarti tunsoruna. Emang nanya boleh nggak dibaca ya Ustadz ya? Terakhirnya. Tunsorna. Iya. Dibacakan ya? Ya, dibaca. Kalau diwakafkan ya nanti disukunkan. Tunsorna. Ya, tunsorn. Ya. Kalau di Al-Quran kan ada wakaf. Dan biasa nanti orang Arab memang biasa mewakafkan harkat akhir. Tapi kalau dalam baca kitab harus diharkatin. Harus kan ya? Kalau belajar mah ya? Ya, harus diharkatin. Iya, kalau kayak tudurobuna, jangan tudurobun dulu ya? Ya. Iya, pelafalan. Ya, oke. Tapi nanti kalau ngucapin ya nggak apa disukunin. Tapi di sini iya, kalau udah praktek ya. Oke, lanjut terakhir. Kami diusir. Siapa yang belum? Pak Nur, silakan Pak Nur. Nah. Pak Arif. Pak Nur aja Ustaz. Yatrudu. Ya. Kamu sekalian laki-laki ya? Kami diusir. Kami aja. Kami apa kamu sekalian? Kami, ini yang terakhir, yang 10. Nukrodu. Iya, ya? Nutrodu. Ingat harkatnya jangan sampai salah ya. Nutrodu. Doma awal, atas sebelum akhir. Nah, nutrodu. Alhamdulillah. Ini tinggal disesuaikan dengan domir. Bersama sebenarnya. Waktunya sudah menunjukkan jam 9.34. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau nanya Pak Arif dulu apa? Pak Arif ada nggak nanya? Enggak, Bang Nur aja dulu Bang Nur. Ini Ustadz yang isim istifham sama isim isyarat. Itu kan
ada man di dua-dua tempat itu. Nah, itu perbedaannya apa itu? Rata-rata sama itu. Mata ada juga di istifham sama di isyarat. Isim isyarah ya. Isyarah. Isim syarat. Syarat. Ya. Baik, hampir semua isim istifham mananya juga isim syarat. Kadang ya, hampir semuanya seperti man. Ini isim istifham dan juga isim syarat. Ma juga isim istifham dan isim syarat. Mata isim istifham dan juga isim syarat. Jadi kalau bahasa Arab ini, uniknya bahasa Arab, satu kalimat maknanya banyak. Seperti man, itu maknanya banyak. Ya, bukan hanya isim istifham. Kemudian bisa maknanya isim istifham, bisa isim syarat, bisa juga isim mausul. Itu man. Ya. Seperti tadi man ya. Man kalau isim istifham artinya siapa, bertanya berarti. Kalau isimnya syarat berarti menunjukkan sebab dan akibat. Misalnya barang siapa. Biasanya diartikannya barang siapa. Misalnya man ya'mal su'an Manjada Ustaz. yujzabihi. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti dibalas. Sebabnya melakukan keburukan, akibatnya dibalas. Itu kalau syarat. Yang ketiga ada man yang artinya ya, man isim mausul artinya orang-orang yang atau orang yang. Jadi ada yangnya, ya. Orang yang. Misalnya doroba man qala la ilaha illallah. Dia memukul orang yang berkata la ilaha illallah. Jadi artinya banyak nanti, tapi kita pelan-pelan dulu ya. Insya Allah nanti akan terungkap semuanya. Ya, cara belajar memang harus pelan-pelan. Tapi cara membedakannya gimana? Cara membedakannya tinggal lihat teks kalimat secara lengkap. Itu Pak Nur. Jadi lihat dulu teks kalimatnya. Ini konteks kalimatnya itu istifham atau syarat. Tinggal dilihat nanti. Dan dengan membaca kalimat secara utuh kita bisa mengetahui. Itu Pak Nur. Jadi untuk membedakannya adalah tinggal lihat teks kalimatnya. Contohnya gimana Ustadz? Kalau yang istifham sama syarat, misalnya man Kalau apa saya bilang terus gini, man apa? misalnya man fil masjid, kira-kira mananya apa ini? Istifham. Istifham. Bertanya Ustaz. Siapa di masjid, ya kan? Berarti man istifham. Istifham. Karena dari konteks kalimatnya, kalau diartikan syarat gak cocok. Ya mungkin man fil masjid. Barang siapa di masjid, nggak cocok. Paham Pak Nur? Oh, iya iya. Kalau Iya, misalnya gini lagi. iya. Iya. Nah, Man ini baru paham saya. man ya'kul yashba. Kira-kira diartikan apa nih? Man ya'kul makan, yashba kenyang. Isim syarat. Isim syarat. Ini namanya isim syarat. Barang siapa yang makan, pasti kenyang. Oh, kalau syarat itu barang siapa ya? Ya, barang siapa. Berarti ada akibatnya Ustaz ya, apa yang dilakukan Ya, dia ada gitu ya. akibatnya. Kalau Ya, syarat kayak- itu pasti ada sebab dan akibat. Kayak Harus manjada wajada Ustaz. ya. Manjada wajada berarti isim Nah, syarat Ustaz. sama seperti manjada wajada. Barang manjada siapa wajada. yang sungguh-sungguh wajada pasti akan mendapatkannya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, itu. Termasuk juga itu ya? Isim Ya, syarat bisa. ya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari Barang siapa akhir. yang beriman kepada Allah, maka fal yukrim. Akibatnya apa? Fal yukrim. Oh ya, Maka oke eh, Ustadz, paham jadinya. jadi Iya, iya. intinya nanti tinggal lihat teks kalimatnya. Iya, Gitu. iya, iya. Maka di sini pentingnya belajar ilmu nahu. Jadi nggak bisa mengartikan man itu siapa terus, enggak. Bisa artinya barang siapa, bisa juga orang yang. Tinggal nanti dilihat konteks kalimatnya. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ya ada apel, ada apel, tulisannya sama. Kita bisa mengetahuinya bagaimana ya, dengan susunan kalimatnya. Misalnya eh, Ahmad sekarang lagi apel pagi, bukan apel pagi. Ahmad lagi makan apel, baru apel. Nah, seperti itu. Sama dalam bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab ini banyak sekali, satu lafaz maknanya banyak itu.
banyak. Seperti itu. Oke. Insya Allah. Ya, ya. Cukup Ustadz ya, paham dah. Pertanyaannya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, mungkin mau istirahat, waktu istirahat Pak Budi juga mau istirahat, kasihan. Siap, siap. Kita cukupkan, mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi ladang amal soleh kita dan menjadi Amin. pemberat timbangan amal soleh kita insya Allah. Amin. Allah. Harap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal kita dan Amin. memberikan rezeki yang paling berkah, yaitu rezeki pemahaman. Bisa memahami Amin. Al-Quran, bisa memahami bahasa Arab, dan Amin. setiap hari kita dengan bertambah usia kita, bertambah juga ilmu kita, dan tentunya yang paling kita Amin. harapkan bertambah pahala kita. Ya. Amin ya Insya Allah. Allah pelajaran ini bukan pelajaran sementara sembarangan. Ya. Saya yakin yang berkeinginan untuk belajar bahasa Arab itu dorongannya adalah ingin menguasai Al-Quran, maka insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita cukupkan dulu. Ya. Ini sudah sebentar lagi sudah mau masuk ke tanda-tanda i'rab nih. Nanti sudah mulai masuk ke latihan baca kitab. Wes. Ya, selesaikan fiil. Ini fiil tinggal berapa lagi? Tinggal fiil amar. Ya, Ustaz. Nanti setelah Mohon itu baru bimbingannya, mulai Ustaz. membahas perubahan-perubahan. Penyebab perubahan. Kan tadi sudah tahu i'rabnya, tinggal penyebab perubahannya apa. Oh. Selesai ini kalau sudah membahas tentang penyebab perubahan, maka sudah selesai. Sudah mulai bisa baca kitab insya. Loh, berarti nggak sampai tamat dulu, Ustaz. Nggak sampai tamat kitab dulu, Ustaz, baru baca kitab. Nanti latihan sedikit demi sedikit latihannya. Oh, iya, Ustaz. Latihannya. Insya Allah. Insya Allah. Ini udah mulai setengah kitab sebenarnya. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.